Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hamid Maulana dengan NIM 22106100070 dari kelas C5 TMR Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan STEM yang saya buat yang bertemakan jaring-jaring bangun ruang. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu apa itu STEM. STEM sendiri merupakan singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Nah, dari kata pertama dulu yaitu sains. Sains yaitu kata dalam bahasa Inggris yang artinya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan atau sains merujuk pada metode penyelidikan, pemahaman, dan penjelajahan pengetahuan yang sistematis dan empiris tentang alam semesta dan fenomena di dalamnya. Ilmu pengetahuan mencakup berbagai disiplin ilmu seperti fisika, kimia, biologi, matematika, astronomi, dan masih banyak lagi. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk memahami dunia yang dengan menggunakan metode ilmiah yang mencakup pengamatan, eksperimen, analisis data, dan penyelidikan. Hasil dari penelitian ilmiah digunakan untuk mengembangkan teori-teori, model-model, dan penjelasan yang dapat digunakan untuk memprediksi fenomena alam dan menghasilkan pengetahuan yang baru. Dalam konteks yang lebih luas, sains dapat juga merujuk pada pengetahuan atau pemahaman yang diperoleh melalui metode ilmiah serta proses pengembangan dan penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi secara umum, sains dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Untuk yang kedua yaitu teknologi. Teknologi yaitu semua sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup. Nah, secara umum, teknologi dapat didefinisikan sebagai entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu, mulai perbuatannya dan pemikiran. Mulai pembuatannya dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Dalam penggunaan ini, teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di dunia nyata. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Penemuan prasejarah tentang kemampuan mengendalikan api telah menaikkan ketersediaan sumber-sumber pangan, sedangkan penciptaan roda telah membantu manusia dalam berpergian dan mengendalikan lingkungan mereka. Perkembangan teknologi terbaru termasuk diantaranya yaitu mesin cetak, telepon, dan internet telah memperkecil hambatan fisik terhadap komunikasi dan memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara bebas dalam skala global. Tetapi tidak semua teknologi digunakan untuk tujuan damai. Penggunaan senjata penghancuran yang makin hebat telah berlangsung sepanjang sejarah, dari pentungan sampai senjata nuklir. Kata teknologi juga digunakan untuk merujuk sekumpulan teknik-teknik. Dalam konteks ini, ia adalah keadaan pengetahuan manusia saat ini tentang bagaimana cara untuk memadukan sumber-sumber guna menghasilkan produk-produk
yang dikehendaki menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan diri. Yang ketiga yaitu ada engineering. Engineering yaitu bidang ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan perancangan, pembangunan, dan pemeliharaan mesin, struktur, sistem, dan proses. Engineer adalah istilah bahasa Inggris yang dikenali sebagai sebuah profesi. Seorang engineer menggunakan dasar sains dan matematika untuk menyelesaikan pekerjaannya. Engineer identik dengan pekerjaan merancang hingga merencanakan desain tertentu. Dalam bahasa Indonesia, engineer disebut dengan insinyur atau rekayasawan. Engineer menerapkan ilmu-ilmu sains ke dunia nyata untuk memecahkan masalah. Engineer harus memiliki pendidikan dan pelatihan yang baik, sehingga diperlukan gelar sarjana dalam berbagai bidang engineering. Untuk menjadi seorang engineer, seorang harus memiliki hard skill yang berhubungan dengan bidangnya. Selain itu, mereka harus memiliki pemahaman yang kuat akan standar industri dan kemampuan komputer. Yang terakhir yaitu matematika atau matematik. Ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain. Matematika adalah bidang studi yang menemukan dan menyusun metode, teori, dan teorema yang dikembangkan dan dibuktikan untuk kebutuhan ilmu empiris dan matematika itu sendiri. Ada banyak bidang-bidang matematika yang meliputi teori bilangan, aljabar, geometri, analisis, dan teori himpunan. Selanjutnya yaitu pengertian STEM. STEM secara umum dapat kita artikan yaitu suatu pendekatan pembelajaran di mana di dalamnya terdapat integrasi 4 subjek, yaitu yang setelah saya jelaskan sebelumnya, yaitu sains, teknologi, teknik atau engineering, dan matematik. Keempat bidang ilmu tersebut dapat membuat pengetahuan menjadi lebih bermakna apabila diintegrasikan dalam proses pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu media pembelajaran jaring-jaring bangun ruang. Pengertian bangun ruang yaitu objek 3 dimensi yang memiliki volume, luas permukaan, panjang, lebar, dan tinggi. Komponen bangun ruang meliputi sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, untuk jaring-jaring sendiri yaitu suatu pola yang terbentuk dari gabungan bangun datar yang menyusun suatu bangun ruang. Jadi jaring-jaring itu adalah sekumpulan bangun datar yang disusun dan dapat membentuk bangun ruang. Nah, ini adalah salah satu gambaran jaring-jaring bangun ruang. Ada kubus, balok, limas, prisma, kerucut, tabung, dan masih banyak lagi. STEM aplikasi. Nah, dari yang ditampilkan di sebelah kiri, kita bisa merancang atau menggambar jaring-jaring bangun ruang menggunakan beberapa aplikasi. Misalnya dengan menggunakan Canva atau GeoGebra. Nah, untuk yang saya tampilkan di sebelah kiri yaitu merancangnya dengan menggunakan Canva. Selanjutnya yaitu cara menyusun. Yang pertama, tentukan tema. Yaitu pilih tema yang akan kita gunakan.
yaitu seperti kita mengambil tema bangun ruang atau bangun datar atau sebagainya. Yang kedua, cari referensi sesuai tema. Yang ketiga, pelajari materinya. Yang keempat, buka aplikasi Canva, GeoGebra juga bisa. Yang kelima, pilih template. Yang keenam, mulai mengisi atau merancang materi. Nah, kan tetapi aplikasi tersebut kurang cocok jika diterapkan untuk pembelajaran bangun ruang pada jenjang sekolah dasar bahkan SMP. Karena siswa SD atau SMP masih belum memiliki kecukupan pemahaman pembelajaran tentang bagaimana cara menjalankan aplikasi tersebut. Berikut adalah STEM yang cocok untuk anak SD atau SMP. Nah, untuk memudahkan pembelajaran jaring-jaring bangun ruang, biasanya untuk sekolah-sekolah tingkat bawah atau tingkat dasar biasanya menggunakan sebuah alat peraga. Nah, alat peraga berbentuk jaring-jaring bangun ruang seperti pada tampilan layar. Ini ada jaring-jaring kubus, ada jaring-jaring balok, ada jaring-jaring kerucut, ada jaring-jaring tabung. Nah, cara buat yaitu pertama, siapkan alat dan bahan berupa kertas warna, kardus, gunting, lem, tali, pensil, dan alat pelubang. Yang kedua, buat pola dan potong. Gambar pola sesuai jaring-jaring pada bangun ruang yang dikehendaki. Setelah itu, potong bagian tepi pola mengikuti garis pola. Nah, yang ketiga yaitu pelubangan dan tali. Sesudah dipotong, lubangi bagian-bagian tertentu seperti pada gambar slide sebelumnya dan pasangi tali. Yang keempat, penempelan dan cara kerja. Untuk penempelan sendiri bisa pakai lem atau pakai double tip ya. Caranya yaitu lem satu sisi, yaitu sisi alas pada kardus. Nah, untuk pengeleman itu satu sisi saja, yaitu satu sisi alas. Jangan di lem semua ya, nanti tidak bisa dibentuk menjadi bangun ruang. Dan alat peraga siap digunakan dengan cara menarik tali yang sudah dihubungkan ke beberapa lubang. Nah, tujuan dari STEM sendiri yaitu untuk membantu peserta didik dalam mempelajari jaring-jaring bangun ruang dengan objek yang nyata tanpa harus membayangkan bagaimana bangun ruang tersebut terbentuk. Nah, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari rancangan proyek STEM yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.